sekalian, ya, salah satu isu yang cukup ramai beberapa waktu terakhir ini adalah Danantara itu suntik modal ke BUMN-BUMN yang sakit, ya. Salah satunya Krakatau Steel dan juga Garuda Indonesia, ya kan. Nah, dan itu juga sih yang bikin saham Garuda yang sempat jeblok nih, ya udah mulai naik-naik lagi gitu ya, karena dapat suntikan modal dari Danantara ini. Kalau Krakatau Steel gimana ya? Coba kita lihat. Ya sama, Krakatau Steel juga yang sempat mati di 80 perak sekarang udah mulai naik-naik lagi gitu. Kemungkinan karena sentimen suntikan modal dari Danantara tersebut. Dua perusahaan ini udah sakit dari dulu, Bapak Ibu sekalian, ya. Nggak tahu kenapa rugi terus gitu ya. Garuda Indonesia udah bolak-balik diganti direksinya segala macam, tetap aja rugi sampai hari ini. Dan ini bukan kali pertama dua perusahaan tersebut disuntik modal. Actually udah dari dulu, sering banget disuntik lagi ya. Entah itu dari APBN langsung atau dari regisu atau bagaimana. Tapi tetap sampai hari ini perusahaannya rugi terus. Ya, jadi saya tidak yakin, saya tidak melihat bahwa suntikan modal dari Danantara ini akan bisa memperbaiki kinerja perusahaan, tapi cuman nambah nafas doang. Karena betul Krakatau Steel atau Garuda Indonesia ini terutama nggak mungkin dibangkrutkan, nggak mungkin rugi. Logikanya gimana? Negara lain ya, semua negara itu punya maskapai nasional mereka masing-masing. Singapura punya Singapore Airlines, Vietnam punya Vietnam Airlines, Malaysia punya Malaysia Airlines dan seterusnya. Garuda Indonesia punya Garuda Indonesia lalu dibangkrutkan. Berarti kita nggak punya maskapai nasional yang bener aja. Itu bakal jadi jelek banget lah. Ini negara besar, anggota G20, ekonomi salah satu yang terbesar di dunia, GDP kita itu gitu ya. Kita nggak punya maskapai penerbangan, gimana ceritanya gitu kan. Jadi Garuda ini jangan sampai bangkrut. Jangan sampai bangkrut. Dan saya pikir itulah justru alasan sejak awal kenapa Danantara ini didirikan. Jadi kan sebelumnya BUMN, terutama yang sehat-sehat, mereka itu bayar dividen. Ya, dividen gede nih, Bank BRI, BNI, perbankan-perbankan itu kan masih sehat-sehat ya. Mereka bayar dividen, tapi duitnya masuknya kemana? Ke APBN. Kalau masuk ke APBN, ya udah masuknya kemudian ke pendidikan, ke kesehatan, dan lain-lain gitu. Tapi karena ada Danantara, dividen ini nggak masuk ke APBN, masuknya ke Danantara. BRI setor duit ke Danantara. Sama Danantaranya dikasihin ke Garuda Indonesia. Jadi subsidi silang, BUMN yang sehat membantu yang sakit melalui Danantara. Cuman, apakah yang sakit ini akan sembuh kalau dikasih duit? Kayaknya sih enggak. Cuman apa namanya? Biar enggak bangkrut aja. Malah saya ngeliatnya jadinya jelek. Kenapa? Kalau BRI duitnya diambil sama Danantara dalam bentuk dividen, ya kan? Berarti BRI ini sisa duit yang sisa laba bersih ditahannya tinggal sedikit. Ekspansi perusahaan ke depannya jadi lebih terbatas. Nggak bisa berekspansi lagi, duitnya nggak ada kok gitu kan. Tapi duit yang dikasihin ke apa namanya Danantara ini ya cuman habis buat sehari-hari istilahnya gitu loh. Bukan berarti kemudian Garuda Indonesianya bakal bangkit lalu bakal jadi untung. Kayak gini Pak Sam. Mungkin analoginya seperti ini ya. Pak Sam ini misalnya anak yang paling sukses nih di keluarga Pak Sam gitu ya. Nah orang tua Pak Sam tuh minta duit ke Pak Sam, kasihin ke saudara gitu kan. Tapi bukan berarti si saudara ini nanti dia bakal jadi maju, cuman buat sehari-hari doang gitu. Ngerti nggak? Tapi di sisi lain uang kita jadi berkurang gitu loh, seperti itu gitu. Nah, jadi sandwich generation kitanya gitu loh. Nah, jadi enggak Pak, sayangnya saya enggak melihat ini bakal, dan ya kemarin kan ada deal dari Amerika Serikat itu bahwa Garuda Indonesia akan beli pesawat Boeing 50 unit. Pak Sam, itu gila banget loh. Itu tahu nggak harganya berapa itu satu pesawat itu? Satu pesawat itu bisa triliunan. Kalau 50 berarti 50 triliun. Duitnya dari mana? Ya disuntik dari Danantara. Tapi apakah dengan mengoperasikan pesawat sebesar itu bakal jadi untung? Kemungkinan malah bakal rugi lebih gede lagi justru. Lah itu, aduh, ngeri itu sebenarnya. Jadi apa namanya? Iya.
Pesawat itu bukan hanya pesawatnya yang mahal, operasionalnya pun sangat mahal gitu. Lah kita sedangkan Garuda Indonesia ini ya, rute ke luar negerinya kemana sih? Paling jauh cuman ke Amsterdam doang. Kalau Singapura itu ada loh direct flight dari Singapura langsung ke New York. Di kita nggak ada. Di kita cuma domestik doang. Pesawat sebanyak itu buat apa gitu loh. Dan kita ya kayaknya kalau penumpang yang memang punya duit kagak berani lah pakai Garuda misalnya pergi ke Eropa. Mendingan pakai Qatar atau pakai Etihad atau pakai Emirates gitu. Nama Garuda itu kurang bagus gitu di ini gitu. Jadi intinya enggak Pak, enggak akan bikin sahamnya iya naik dan memang sudah naik ya karena sentimen tersebut. Tapi kalau kita masuk sekarang ya untuk bisa naik lebih tinggi lagi kinerjanya harus bagus dulu. Tapi saya sangat ragu akan hal tersebut gitu. Jadi ya udah kita beli saham yang lain aja. Cukup Pak Sam?